duduk Bu. Iya Bu, ada yang bisa saya bantu Bu? Ibu, saya ini Bu mau KB, Ibu mau tapi saya KB? nggak tahu mau KB apa ya. Oh ya, Ibu mau KB ya Bu ya? Sebentar ya Bu, saya tutup pintunya dulu ya. Ya. Ini tutup betul. Tutup pintunya. Dan tutup. Bisa nanti sedikit Bu. Udah nggak kelihatan Bu. Ibu mau KB? Iya. Ya, sebelumnya perkenalkan ya Bu ya, saya Bidan Nurul yang berjaga pada siang hari ini. Di sini Ibu mau KB apa Bu? Saya bingung Bu, soalnya saya belum pernah KB. Ibu belum pernah ber-KB. Oke Bu, nah nanti saya di sini akan menjelaskan kepada Ibu tentang alat kontrasepsi. Nanti kita ada alatnya Bu. Jadi nanti di sini ada alat bantu untuk mengambil keputusan Ibu. Nanti di sini ada banyak sekali jenis-jenis KB dan ada macamnya di sini. Nanti saya akan jelaskan dengan Ibu satu persatu ya. Ibu bingung nggak? Ya, saya belum ada gambaran sih Bu, kayak Nggak mana usah ya? bingung Bu. Kita nanti coba pilih yang ada di sini ya. Bu, sini ya Bu ya. Kebalik. Nih, selamat datang ya Bu ya. Ini adalah media alat untuk mempermudah kita dalam mengambil keputusan dalam ber-KB. Jadi nanti di sini akan ada informasi yang tepat, terus cara pemakainya, mengatasi keluhan, terus habis itu nanti Ibu ceritakan semuanya kepada saya. Insya Allah nanti privasinya saya jaga. Begitu Bu. Oh Bu, jadi Ibu ini belum tahu ya alat kontrasepsi ya Bu ya. Terus Ibu juga belum tahu ya tentang KB ya Bu ya. Belum, saya belum pernah KB. Oh belum pernah ber-KB. Bu, anaknya umur berapa Bu? 4 tahun Bu. Oh anaknya umur 4 tahun. Ibu ini haid hari ke-7 ya Bu ya. Iya, sudah. Sebelumnya belum pernah pakai KB Bu. Belum Bu. Jadi selama ini pakai KB apa Bu? Ini kan bapaknya ini tugas nih, baru mau pulang bulan depan nih, mau pulang. Jadi kan saya takut juga nih kalau bapaknya datang nanti saya belum ber-KB dan saya punya anak lagi. Maksud saya masih mau lah Bu, paling tidak umur 7 tahun nanti baru. Oke. Jadi selama ini Ibu LDR ya Bu ya? Iya. Jadi gini Bu, KB ini ada tujuannya Bu. Ibu mau KB yang jangka panjang atau mau pakai yang bulanan atau harian pun sebenarnya ada, tergantung dengan tujuannya. Karena Ibu ini kan jaraknya mau 3 tahun lagi ya. Jadi saya sarankan pakai yang jangka panjang Bu. Di sini jangka panjang ada yang hormon dan ada yang tidak hormon. Yang hormonal itu dia ada implan, ini jangka waktunya 3 tahun. Kalau yang ini IUD, ini jangka waktunya 5-8 tahun, ini tidak ada hormonnya. Bu, ini untuk metode KB-nya, ini ada yang jangka panjang dan ada juga yang bulanan, ada juga yang harian Bu. Nah, ada juga metode yang alami Bu. Karena ini Ibu KB-nya mau 3 tahun, berarti Ibu ini mau yang jangka panjang ya Bu ya. Iya. Untuk jangka panjang, ini ada yang hormon, ada yang tidak. Jadi untuk yang hormonal ini namanya implan, biasanya dipasang di lengan, itu jangka waktunya 3 tahun. Ada juga yang ini IUD, pasangnya di rahim, itu jangka waktunya 5-10 tahun. Begitu, kira-kira Ibu punya gambaran? Ini kalau Bu, nggak kah? Saya itu takut juga loh Bu kalau ikut KB terus naik berat badannya, karena kayak tetangga saya Bu, abis KB jadi melar badannya tiap bulan naik. Saya yang mau yang nggak pakai yang nggak bikin naik berat badan. Ya, kalau untuk yang pengaruh ke hormonal biasanya itu akan mempengaruhi ke berat badan, siklus haid, itu biasanya ke flek juga Bu. Tapi kalau yang untuk yang non hormonal ini tidak akan mempengaruhi ke berat badan Ibu dan tidak akan mempengaruhi ke siklus haid Ibu. Gitu. Kira-kira gimana Bu? Ya kalau ada yang tidak bikin naik berat badan, saya pilih yang itu aja sih Bu. Oke, jadi yang ini ya Bu ya, biar bisa diet ya Bu ya. Oke Bu, saya jelaskan sedikit ya Bu ya tentang IUD ya Bu ya. Oh iya Bu, sedikit Bu. Ini di sini dari
semua alat kontrasepsi ini hanya ada alat kontrasepsi satu, yaitu kondom yang bisa melindungi dari kehamilan dan IMS. Jadi kalau misalnya ibu pakai kondom ini, dia bisa melindungi dari infeksi menular seksual, Bu. Jadi kayak itu penyakit-penyakit menular seksual. Jadi hanya kondom. Kalau ternyata ada penyakit menular seksual, ibu jadi harus pakainya double ya, Bu ya. Jadi harus pakai IUD dan pakai kondom. Gitu, Bu. Kita terus ini. Bu, jadi ini ya Bu ya, ini namanya AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Namanya IUD Bu. IUD bentuknya T seperti ini ya Bu ya. Kalau dulu biasanya disebut spiral Bu, tapi kalau sekarang orang sudah banyak menyebutnya IUD. Apa Ibu sudah pernah dengar? Belum Bu, itu gimana itu Bu ya anunya ya? Ya, jadi alatnya ini kecil Bu, dipasangnya di rahim. Ini efektif dan aman. Tapi Bu, alat ini memang tetap ada kemungkinan angka kegagalannya. Cuma jangan khawatir, yang penting ibu nanti kalau sudah dipasang kontrol ya Bu ya. Oh iya. Ini jangka waktunya bisa bekerja sampai 10 tahun. Cuman kalau misalnya ibu mau punya anak lagi 3 tahun atau 4 tahun, sebelumnya bisa dilepas. Jadi kapan saja bisa dilepas dan kesuburan ibu langsung kembali. Gitu ya. Terus biasanya kalau haid ini menyebabkan kram di perut Bu. Terus menyebabkan juga darahnya sedikit banyak. Ya, dan menyebabkan darahnya itu banyak Bu. Gitu. Ya, darah haidnya banyak. Dan ini tidak melindungi dari HIV/AIDS dan IMS. Jadi perlu di double kalau ada HIV/AIDS atau IMS tadi ya. Gimana Bu? Sudah punya gambaran Bu? Iya Bu, saya ikut ini aja karena saya takut naik berat badan saya Bu. Oke Bu. Nanti di sini yang nggak bisa memakai AKDR Bu, sebagian perempuan sudah bisa Bu. Kecuali ibu kan sudah sedang haid ya, jadi ibu tidak hamil ya. Ibu juga bukan pasca melahirkan. Kemudian apakah ibu memiliki resiko IMS? Aduh, kalau itu nggak tahu ya, soalnya bapaknya di lokasi. Saya kan nggak bisa mantau Bu kalau bapaknya lokasi. Ya, nanti biasanya ada keluhan-keluhan Bu. Kalau untuk penyakit menular seksual itu. Iya. Jadi nanti kontrolnya ke dokter umum ya Bu ya. Kemudian menstruasi yang tak biasa. Ibu kalau haid banyak nggak? Biasa aja sih Bu. Oke. Infeksi atau masalah pada organ perempuan. Ibu kalau keputihan gimana? Gatel, Nggak sih, bau? nggak pernah keputihan. Oke Bu, berarti Ibu insya Allah masuk ya Bu ya. Kemudian ini Bu, ada efek sampingnya IUD ini Bu. Jadi ada efek sampingnya ya Bu? Ada. Sebagian besar efek samping ini tidak berbahaya. Ini nggak apa-apa, bukan tanda-tanda penyakit. Nanti habis pasang biasanya ibu mules, kram beberapa hari, kemudian ngeflek. Ini kan haidnya mau selesai. Nanti habis pasang mungkin masih keluar 3 harian atau 4 hari ya Bu ya. Nggak apa-apa. Kemudian haidnya lebih lama dan lebih banyak. Nanti keluar bercak di antara siklus haid. Misalnya hari ini minggu ini sudah haid, nanti tiba-tiba ngeflek lagi bisa gitu. Terus habis itu kram atau rasa nyeri selama haid. Nanti kalau misalnya kram perutnya, yang penting masih bisa aktivitas Bu. Kalau sampai kram banget sampai ibu nggak bisa aktivitas, berarti itu tanda bahaya. Ya. Kemudian sampai di sini, apakah ibu yakin? Iya. Siap Bu? Siap. Oke. Setelah ini ibu cebok dulu ya Bu ya. Nanti ibu basuh. Setelah itu nanti kita pasang. Ya. Bu, apakah ada pertanyaan? Kayaknya saya cukup jelas Bu. Sudah. Oke. Nanti setelah dipasang ibu bisa datang ke dokter kandungan untuk USG ya Bu ya. Jadi memastikan posisinya. Habis itu nanti USG-nya per setiap tahun. Jadi ini kontrol dulu, habis itu 6 bulan, habis itu per setiap tahun ya Bu ya. Oke. Iya. Sudah?
Ya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Oke, sama-sama ya Bu ya. Ya. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Ya, Bu, Betah saya- ya Bu pakai IUD-nya. Oh iya Bu, insya Allah. Ya, sehat Ya, selalu baik, Bu. saya pamit dulu ya. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.